kesempatan untuk menjalani kehidupan dalam rangka berbakti kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan kepada kita, Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Disinilah kita sebagai orang yang beriman tancapkan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita hidup cuma untuk beribadah kepada Allah, membuktikan diri kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita semua. Di lisan kita marilah kita menghadap salawat Allah Muhammad. Di perbuatan kita marilah kita mengabadi apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam perbaikan akidah kita, perbaikan ibadah kita, perbaikan akhlak kita, mencontoh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati kita menyampaikan Boy Syafruddin, yang kami hormati memuliakan seluruh jemaah Masjid Al-Rahman Kampung Kesehatan dan juga PKM Masjid Al-Rahman Kampung Kesehatan. Untuk sebelum ke depan, mari kita renungi hadis Nabi Muhammad yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Ini sedap juga ada di sini. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah. Jadi di sini ada kepastian. Setiap umatku, kata Rasulullah, siapa yang menjadi umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Nah, jadi ibu jangan khawatir. Ada orang yang takut, apa iya akan masuk surga? Kata Rasulullah pasti masuk surga. Tapi ada pengecualiannya, illa man aba, kecuali bagi yang enggak mau. Jadi kan di sini sudah jelas kalimat. Setiap kita yang merasa umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau. Nah, jadi di sini bukan Allah, bukan Rasulullah yang menolak kita masuk surga, tapi diri kita sendiri yang berpotensi menolak masuk surga. Apa buktinya? Kita lihat ya, Allah itu adalah Tuhan yang bolak-balik mendorong kita supaya masuk surga. Di bulan Ramadan kemarin kan cukup banyak amalan yang mendorong kita masuk surga. Itu bukti. Hadis ini bukan sekedar omong kosong belaka, tapi memang terbukti benar adanya. Coba lihat kembali, kita flashback ya di bulan Ramadan itu. Kenapa saya katakan, berani saya katakan banyak amalan yang berpotensi kita masuk surga. Salah satu faktor kita bisa gampang masuk surga adalah ketika dosa kita terhapus. Lihat di hadis Rasulullah, "Man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban," atau "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa ataupun yang berqiyam qiyamul lail di bulan Ramadan, maka akan dihapuskan seluruh dosanya yang telah lalu. Kenapa dikatakan seluruh? Karena kalau kita masih ada dosa, nggak sanggup kita dihisab nanti, nggak sanggup itu. Di alam kubur maka kita cerita dia menghisab kiamat kelak. Di alam kubur nanti kita ditanya sama malaikat munkar, malaikat nanti, nggak sanggup kita jawabnya. Betul. Sementara orang ikut ujian P3K yang penting orang itu. Apalagi menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan lihat lagi dalam surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, digandeng dengan kalimat wajannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini potensi masuk surga yaitu pengampunan dosa. Bersegeralah kamu meraih ampunan dari Tuhanmu
Dan surga itu sangat luas, jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Surga itu diciptakan khusus bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi dilihat di sini, dibuktikan sama Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan pencipta kita yang betul-betul mendorong kita supaya masuk surga. Yang di sini ada bahwasanya surga bagi penghuni yang terakhir saja, dikatakan oleh Rasulullah, surga itu bagi penduduk yang terakhir masuk itu luasnya satu planet bumi. Itu untuk yang terakhir masuk, apalagi untuk yang awal-awal masuk, seperti rombongan Rasulullah, Nabi, sahabat, tabi'in, para ulama yang soleh. Semana luas surga itu. Disitulah hadis ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bukan kita yang menunggu surga, tapi sebenarnya surga itu yang menunggu kita, menantikan kita, merindukan kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati-matian menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat heran, kok ada kalimat illa man aba? Bertanyalah sahabat, qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bingung sahabat, kenapa kok masih ada orang yang masuk surga? Jadi tanya, wahai Rasulullah, siapa yang tak mau masuk surga? Siapa yang enggak itu ya Rasulullah? Kemudian lantas Rasulullah menjawab, qal man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Taat. Kita melihat orang taat itu kalau gambarannya kita sendiri. Kita mau lihat orang lain ya, kita bagus lihat cermin, lihat diri sendiri. Pastikan betul kamu. Ciri orang yang mau masuk surga itu kesehariannya dia sibuk melakukan amal-amal rutin yang mengundang cintanya Allah. Amalan-amalan rutin yang menjadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk di situ. Fungsinya walaupun sebagai seorang istri, dia sibuk menjadi istri yang soleh, mempersiapkan melayani suaminya di ikhlas lillahi ta'ala, masak, gosok baju, nyuci, ngurus anak, ngurus suami, ikhlas dia karena Allah. Itulah para perindu surga. Suami yang sibuk mencari nafkah lahir dan batin untuk istrinya, anaknya, ikhlas karena Allah, mencari nafkah yang halal, sibuk dia dengan itu, ikhlas karena Allah sebagai ibadahnya kepada Allah. Itulah para perindu dan pecinta surga. Bersama-sama keluarganya, istrinya, anaknya berbakti kepada Allah, sholat jamaah dia, sholat 5 waktu dia, puasa dia, berkurban dia nanti ini. Ada harta nggak dipendamnya, dikeluarkan untuk kurban, ngaji dia, mendidik anaknya sama-sama istrinya. Itulah para perindu surga, para pecinta surga yang sangat ingin masuk surga. Itulah yang dibilang, barang siapa yang taat kepadaku, pada Allah dan kepada Rasulnya, itulah yang dipastikan masuk surga. Macam mana cara lihatnya? Lihat keseharian kita. Kadang ada orang mulutnya aja mau masuk surga, tapi sayang tingkahnya mendorong dia berpotensi masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian disambung oleh Rasulullah, wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, yang bermalas-malasan, sungguh dialah orang yang memang gak mau masuk surga. Macam mana lihatnya? Ya udah lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur, menjalankan rutinitas seperti biasa, tanpa ada niatan sama sekali bahwasanya rutinitas yang dia buat itu supaya Allah mencintai dia, supaya dia beribadah kepada Allah. Ya, kalau waktu sholat dipanggil ajan, tetap nggak mau sholat dulu. Istrinya nggak sholat, dibiarin aja.
Istrinya buka aurat dibiarin, jalan sana kemari. Maaf ya Pak, ini kita sering ya Pak, di teras rumah ya. Teras rumah itu pakai jilbab, tutup auratnya betul. Hati-hati, ini kayak lalai. Duduk depan rumahnya, halaman rumah, kita anggap belum ada orang. Padahal situ kita pakai juga, tutup aurat yang boleh nampak muka dengan rapatannya. Kita lalai gitu, kita anggap anak-anak. Padahal pasti nanti ada orang lewat. Itu kita tutup aurat kita. Anak-anak kita lihat kalau orang yang malas masuk surga, dibiarinnya anaknya. Sekarang model mendiamkan anak kan nggak pakai mulut, tapi pakai HP. Pakai HP. Anak-anak apalagi anak kecil, anak ABG, kita bayangkan ketika dia megang HP apa yang dilihatnya? Minimal main game online. Tapi game online itu apakah game biasa atau game yang berpotensi memasukkan judi di dalam rumah kita? Na'udzubillah. Kalau seperti itu berarti kitalah orang tua, kitalah suami, kitalah istri yang memang mendorong diri kita untuk gak mau masuk surga. Atau ada lagi model orang tua. Ini dua model. Model yang anaknya di masjid, bapaknya nongkrong di rumah, mamanya nongkrong di rumah. Itu juga sama. Berarti bapak mamanya nggak mau dia masuk surga. Anaknya di masjid, padahal anaknya jadi biar kerok juga betul. Itu dia dengan sendirinya mendorong dirinya nggak mau masuk surga. Begitu juga sebaliknya, ada orang tua masjid tapi nggak bawa anaknya, nggak bawa istrinya, dibiarin semuanya di rumah dengan anak yang bercerai berai, yang tidak bagus, nggak sholat sama sekali, tapi suaminya di masjid. Bodoh lain. Apa sanggup dia nanti ketika di akhirat nanti datanglah anak dan istrinya protes sama Allah. Kok enak kali bapak masuk surga, suamiku masuk surga. Dia tuh ke masjid sendiri aja, gak mau ngajak kami. Berbuat baik sendiri aja, gak mau ngajak kami. Kami jelek, kami hancur, dibiarinnya aja. Protes, sempat dikabulkan Allah. Protesnya macam mana? Seharusnya masuk surga, malah gak masuk surga. Jadi gambaran orang yang gak mau masuk surga itu nyata juga dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak usah kita lihat orang lain Pak, tapi lihat diri kita sendiri. Betul nggak bahwasanya kita ini adalah orang yang sebenarnya disediakan nggak mau masuk surga? Kalau seperti itu janganlah sampai. Karena apa? Karena surga itu jangan kita bilang nggak muat itu. Penghuninya saja dibilang 30 hasta, sekitar 60 meter ketika kita dimakmur. Ketika kita masuk jarak segini tinggi badan kita, tapi 60 meter. Jadi bayangkan semana luasnya surga itu, luar biasa. Kita dikatakan mendapatkan istana surga dengan tinggi badan kita 60 meter ada. Semana rumah itu, semana istana itu, luar biasa. Nah jadi marilah kita dengan hadis ini, marilah kita menjadi orang-orang yang memang menjawab kerinduan surga, menjawab dorongan dari Allah, motivasi dari Allah agar kita masuk surga. Dengan apa? Dengan amalan-amalan kita, dengan keseharian kita yang menyibukkan diri kita dengan amal kebaikan yang memang mendorong diri kita ini untuk mau semangat betul masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaannya, Pak, bolehkah kita berbuat baik ini karena mengharapkan surga? Jawabannya ya boleh. Tapi ingat, niatnya tetap ikhlas lillahi ta'ala. Ya boleh. Boleh. Jangan bilang nggak boleh. Memang itu. Kita balik ke kampung nanti dua pilihannya, nggak tiga. Cuma dua. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Masuk surga, alhamdulillah. Masuk neraka, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang memang semangat untuk meraih cintanya Allah dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Rasulullah,
Mudah-mudahan kita adalah hamba yang memang betul-betul semangat mau menjadi orang-orang yang dipastikan Allah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, semuanya saudara kita diizinkan Allah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.